Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 TMI 1 SMK PGRI 1 Taman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap di rumah saja, dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Baik, teman-teman semua mungkin belum kenal dengan saya ya, dan belum tahu siapa saya. Baik, nama saya Hamam Aji Nugroho. Di sini saya mahasiswa magang dari Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini selama kurang lebih 1 bulan saya sementara menggantikan Pak Firdaus, ya. Pak Firdaus, guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalian. Baik. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Baik, berdoa dipersilakan. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa nanti teman-teman bisa mengisi absensi dulu ya, siapa saja yang hadir, yang tidak hadir. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menampilkan sedikit cuplikan video. Nanti kita simak bersama-sama ya. Nah, teman-teman, sudah disimak ya video tadi. Nah, video tadi merupakan satu contoh video dari teks anekdot. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritik. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Jadi teks anekdot ini sebenarnya teks yang isinya tentang kritikan terhadap masyarakat atau orang-orang di sekitar kita, khususnya seperti pejabat penting misalnya. Tapi di sini teks anekdot mengkritik dengan cara yang lucu ya, dengan kalimat yang humoris, tetapi mengandung kritikan seperti itu. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan. Jadi teks anekdot ini seperti layaknya cerita dongeng ya, seperti itu, atau sifat yang benar-benar nyata terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, yang kedua menampilkan tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau bisa juga orang penting. Nah, dalam teks anekdot kan biasanya kan ada tokohnya ya. Nah, tokoh-tokoh itu biasanya yang digunakan tokoh seperti orang-orang penting, kebanyakan seperti itu, seperti contohnya orang-orang di kalangan pemerintahan seperti itu ya. Nah, yang ketiga memiliki sifat humoris, menggelitik, dan lucu. Teks anekdot ini
di dalamnya itu terkandung kalimat atau kata-kata yang sifatnya lucu, menggelitik, dan humoris. Namun di balik sifat humoris itu sebenarnya ada sebuah kritikan yang ditujukan kepada seseorang. Yang keempat yaitu terselip kritikan dan sindiran. Nah, walaupun teks anekdot sifatnya humoris dan lucu, tetapi teks anekdot ini sebenarnya mengkritik atau menyindir sebuah figur atau tokoh-tokoh orang penting seperti itu. Ya, intinya sifatnya itu lucu namun mengkritik seperti itu. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah struktur teks humor yang paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Nah, abstraksi ini memang ditaruh di awal paragraf ya, dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut agar pembacanya dapat membayangkan apa kira-kira isinya, seperti itu. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini adalah awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi, seperti itu. Yang ketiga ada krisis. Krisis ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama. Baik. Yang keempat ada reaksi. Nah, reaksi ini berhubungan besar dengan struktur krisis ya. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi struktur krisis, biasanya berupa penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Yang terakhir ada koda. Koda di sini menjadi penutup dari struktur teks anekdot, seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh lagi sebuah teks anekdot ya. Teman-teman bisa menyimak membaca bersama-sama. Baik, setelah kita mengamati teks tadi, anekdot tadi, kita menganalisis struktur teksnya ya. Kita analisis bersama. Yang pertama ada abstraksi. Sudah jelas ya bahwa abstraksi itu letaknya di awal paragraf. Jadi di sini contoh dari struktur abstraksi terdapat pada kalimat pada suatu hari seperti biasa dari pagi sampai siang tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya sampai pasar Pancasila. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Struktur orientasi terdapat pada kalimat kebetulan hari itu dagangnya sudah habis. Pembeli terakhirnya membeli kupat di sisi rel kereta. Nah, yang ketiga struktur krisis itu terdapat pada kalimat melihat ada tanda merah dikipas-kipaskan dari jauh. Masinis kereta itu kaget lalu menginjak rem keras-keras. Bisa kalian lihat ya, kalian cermati pada contoh yang tadi. Itu yang struktur krisis. Yang selanjutnya ada reaksi. Nah, reaksi ini terdapat pada penggalan atau dialog dari masinis. Di sini masinis bertanya kepada si penjual tahu itu ya. Pertanyaan masinis, ada apa Pak? Nah, itu adalah contoh dari struktur reaksi. Yang terakhir koda. Koda ini terdapat pada kalimat seketika itu masinis turun lalu memukuli tukang kupat tahu. Nah, teman-teman, itu tadi ya dua contoh dari teks anekdot. Yang pertama ada video teks anekdot, yang kedua itu ada sebuah paparan cerita teks anekdot ya. Mungkin itu saja ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas teman-teman
bisa mencari atau membuat beberapa paragraf teks anekdot ya, pokoknya satu saja contoh teks anekdot. Nah nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama apa itu ciri-cirinya, mengenai ciri-cirinya dan mengenai struktur teksnya ya. Untuk tugas itu jangan lupa tugasnya mencari satu saja contoh teks anekdot. Baik, mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap di rumah, tetap belajar, jangan patah semangat ya. Sekian, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.